Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita tentu tetap bersemangat, kita tetap mempunyai roh yang menyala-nyala, tetap melayani Tuhan, tidak pernah undur untuk senantiasa bekerja, melayani Tuhan sampai pada akhir, sampai pada Tuhan Yesus datang kedua kali. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang selalu mengajar kita dalam acara menerima hari ini. Kita akan buka terlebih dahulu acara menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan begitu amat baik, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu pada saatnya nanti banyak orang beredar-edar mencari firman-Mu, tetapi tidak didapatinya. Selagi kami masih punya waktu yang banyak untuk kami bisa belajar firman-Mu Tuhan, kami akan menyimpan firman-Mu sebanyak-banyaknya di dalam hati kami, dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu menjadi penuntun, menjadi pedoman dan penunjuk hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas dalam acara menerima hari ini adalah bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara menerima hari ini adalah bersyukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mengapa banyak orang yang tidak bisa bersyukur kepada Tuhan? Orang-orang yang tidak bisa bersyukur kepada Tuhan adalah orang-orang yang mempunyai sudut pandang yang tidak benar. Mereka hanya memandang segala sesuatu dari segi keburukannya. Segala sesuatu tidak pernah disyukuri karena yang dipandang adalah hal-hal yang negatif, bukan hal-hal yang positif. Kalau orang tidak pernah mensyukuri apa yang diterima daripada Tuhan, maka orang itu tidak akan bisa untuk hidup bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sudah berbuat baik kepada kita, maka kita pasti bisa bersyukur. Nah, menarik sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca di dalam Mazmur 107 ayat yang ke-8 dan ke-9. Di sini dikatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ayat 9, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas sekali di sini bagaimana kita bisa bersyukur kepada Tuhan itu kalau kita ingat kasih setia Tuhan. Di sini menjelaskan bagaimana kita bisa bersyukur kepada Tuhan kalau kita ingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib kepada kita. Ketika kita dahaga, kita dipuaskan oleh Tuhan. Ketika jiwa kita lapar, kita dikenyangkan oleh Tuhan dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang bisa bersyukur kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa mengingat segala kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang Tuhan sudah lakukan kepada diri kita, maka kita pasti bisa bersyukur kepada Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian ingat segala kebaikan Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian ingat bagaimana kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup. Kita masih diberi kesempatan untuk menikmati nyawa kita pada hari ini. Tentu kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan masih memberikan kepada kita kesehatan pada hari ini?
maka Bapak Ibu, saudara sekalian bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa menikmati udara yang segar, kita bisa bernapas, maka kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita menyadari hidup kita beruntung karena Tuhan senantiasa memelihara kita dengan berkat-berkat-Nya, maka kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Robert Quillin mengatakan, jika Anda menghitung semua berkat yang Anda terima, Anda pasti mendapati diri Anda sebagai seorang yang beruntung. Maka ketika kita menghitung berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima, kita pasti bisa merasa bahwa diri kita adalah diri yang beruntung karena kita hidup di dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Nah, Raja Daud memberikan suatu resep bagaimana caranya supaya kita bisa bersyukur kepada Tuhan kalau kita ingat segala kebaikan Tuhan. Coba kita lihat di dalam Mazmur pasal 103 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Di situ sangat jelas sekali bahwa Raja Daud mengingat segala kebaikan Tuhan. Coba kita akan baca ayat yang kedua, dikatakan demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Nah, kata-kata janganlah lupakan segala kebaikan-Nya, itu berarti Raja Daud tidak pernah melupakan segala kebaikan Tuhan. Itu sebabnya hidupnya penuh dengan puji-pujian pada Tuhan. Hidupnya penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Nah, apa kebaikan Tuhan? Dia sebutkan dengan begitu luar biasa dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga, keempat, dan kelima. Nah, kita akan baca ayat yang ketiga, Mazmur 103 ayat yang ketiga, dikatakan demikian. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Nah, di sini kebaikan Tuhan yang dia ungkapkan dalam ayat ketiga adalah Tuhan telah mengampuni segala kesalahannya. Itu kebaikan pertama yang dia ungkapkan dalam ayat yang ketiga ini. Kemudian bagian yang kedua dalam ayat yang ketiga ini dia ungkapkan bahwa Tuhan sudah menyembuhkan segala penyakitnya. Maka dia bisa ingat akan kebaikan Tuhan ini dan bisa bersyukur kepada Tuhan. Kemudian ayat yang keempat, Raja Daud mengatakan di sini, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Di sini kebaikan Tuhan dinyatakan dari bagaimana Tuhan itu menebus hidup Raja Daud ini dari lubang kubur. Hidup Raja Daud ini sudah ditebus dari kebinasaan. Bahkan hidup Raja Daud ini dimahkotai dengan kasih setia dan rahmat daripada Tuhan. Itu kebaikan Tuhan yang diungkapkan dalam Mazmur 103 ayat yang keempat. Kemudian kalau kita membaca Mazmur 103 ayat yang kelima, Raja Daud juga mengungkapkan lebih jauh, dikatakan di sini, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Jadi Raja Daud ini merasakan kebaikan Tuhan dan mengingat kebaikan Tuhan karena Tuhanlah yang memuaskan hasratnya dengan kebaikan. Dia juga merasakan masa mudanya akan menjadi baru seperti burung Raja Wali karena Tuhan itu yang memberikan kekuatan kepada dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita bisa bersyukur kepada Tuhan? Kalau kita ingat kasih setia Tuhan, kalau kita ingat segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang telah dilakukan dalam hidup kita, kalau kita ingat segala kebaikan Tuhan yang diberikan pada kita, maka Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian pasti bisa bersyukur kepada Tuhan. Mari ingat terus kebaikan Tuhan yang Bapak Ibu sudah alami. Mari ingat terus kasih setia Tuhan. Mari ingat terus perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu ajaib yang Bapak Ibu sudah rasakan dalam perjalanan hidup Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Syukurilah semuanya itu, maka hidup Bapak Ibu akan dipenuhi dengan ucapan syukur dan Bapak Ibu, saudara sekalian
bisa hidup dengan gaya yang baru, bukan hidup dengan keluhan-keluhan, bukan hidup menggerutu, hidup tidak puas, tetapi kita bisa hidup bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah belajar melalui kebenaran firman-Mu, bagaimana caranya supaya kami bisa hidup bersyukur kepada Tuhan. Yaitu dengan cara kami selalu mengingat kasih setia Tuhan. Kami selalu mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Kami selalu mengingat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan pada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.